Pemirsa Kuningan Mas Channel, ini adalah SMK Auta Matsuda. Ternyata mulai Senin tanggal 16 ini sudah diliburkan sesuai dengan edaran dari Gubernur Jawa Barat. Mari kita lihat persiapan SMK ini dalam mengantisipasi mewabahnya virus COVID-19. Ya, di sini terkait dengan masalah virus COVID-19 tersebut, tentunya kan dari pihak pemerintah menginstruksikan bahwa di mana sekolah-sekolah tersebut kelas 10, kelas 11 diliburkan. Nah, pihak sekolah pun kami di sini mengambil langkah mengikuti aturan daripada pemerintah tersebut, baik pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah, diliburkan, tapi dengan cara pihak sekolah tersebut menginstruksikan kepada Bapak Ibu guru tetap untuk belajar di rumah dan dengan cara membuat tugas-tugas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, di mana nanti dalam mendistribusikan soal tersebut nanti kami di sini kebetulan alhamdulillah mempunyai ICT center, nanti akan diatur oleh pihak ICT center sehingga tugas-tugas tersebut insya Allah nyampe kepada siswa-siswi Auta Matsuda tersebut. Dan bukan hanya memberikan tugas, dari pihak siswa-siswi juga harus membuat jawaban tersebut diserahkan juga, setorkan kepada pihak sekolah dengan cara tetap juga itu melalui Jafri Bapak Ibu guru ataupun dengan cara melalui web ataupun dengan cara nanti ICT center juga. Dan Bapak Ibu guru di sini tidak diliburkan, tidak libur, tetap masuk sekolah karena di pihak sekolah juga banyak tugas Bapak Ibu guru yang dilaksanakan, misalnya menyelesaikan administrasi, kemudian juga menyelesaikan, apalagi kita akan menghadapi akreditasi, tentunya di sini administrasi betul-betul harus lengkap. Akreditasi berarti. Alhamdulillah akreditasi itu diperkirakan Oktober, sehingga kami kan administrasinya harus betul-betul lengkap. Makanya di kesempatan inilah digunakan untuk menyelesaikan persiapan administrasinya itulah. Mungkin sementara itu aja. Berarti kalau soal-soal itu diberikan hari ini, soal itu apa jawaban harus dikumpulkan hari ini atau nanti setelah masuk sekolah, Pak? Nah, kebetulan kan di sini anak-anak juga banyak yang dan kebetulan ya 90% itu HP-nya kan Android. Jadi jawabannya bisa langsung diserahkan dan melalui WA tersebut itulah. Jadi bisa wajib langsung ya. Wajib langsung nanti. Sekolah mengalami kerugian nggak Pak sih dengan situasi saat ini, Pak? Dampaknya yang sangat terasa itu terutama dalam masalah persiapan UNBK. Masalah persiapan UNBK itu kita sudah maksimal aturan-aturan dari pihak pemerintah mengenai peralatan udah dipersiapkan, kemudian juga masalah mitra sudah dipersiapkan. Dengan adanya penundaan ya materi juga di situ, karena udah persiapan kan memerlukan materi juga ya. Memang di situ materi ada, seramul juga ada di situ. Dan juga yang paling berdampak itu siswa sudah betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi UNBK. Dengan ada penundaan, jelas ini ada kekecewaan anak-anak itu. Kekecewaan. Terus untuk meredam psikologis para siswa, langkah yang dilakukan sekolah apa, Pak? Kecemasan terkait COVID-19 ini. Ya, kami sudah memberikan motivasi lah kepada anak-anak sebelumnya juga, karena terus terang aja minggu yang lalu kita memberikan memanggil motivasi yang udah punya nama, udah beken. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kekecewaan tersebut tidak begitu mendalam lah. Dan juga kami juga sudah nge-share kepada anak didik kami, terutama kepada kelas 12 itu, dengan cara sikapi kejadian ini adalah dengan penuh keimanan dan kembali kepada agama lah. Total siswa Pak jumlahnya? Alhamdulillah siswa kita di sini itu untuk tercatat sampai sekarang itu ada 1142 yang akan ikut UNBK sendiri, Pak? Yang akan ikut UNBK itu sekarang 326 siswa. 326 siswa yang akan ikut UNBK. Nah, itu ada yang dari luar Kuningan ya, Pak? Nah, dari Kuningan aja ada juga Pak, ini ada juga. Ada dari Brebes ini, ada Brebes. Ini ada dari Brebes kan berarti luar Kuningan ya, Pak. Ini kan kita berada di Kecamatan Maleber. Nah, di luar Kecamatan Maleber banyak ini, ada dari Ciawi, dari Garawangi, dari Ciniru, bahkan dari Kuningan juga yang agak jauh ada yang kesini. Alhamdulillah.
itu alhamdulillah ada kepercayaan juga dari luar Maleber, banyak ya, dari Kuningan jauh-jauh ke sini, dari Brebes juga jauh-jauh ke sini. Itu kan berarti kita, alhamdulillah mungkin menurut penilaian mereka itu di auto mungkin dianggap baik lah. Berarti isu sebelumnya yang sempat beredar bahwa murid auto habis itu bohong ya Pak ya? Wah, itu bohong sekali. Justru kebalikannya. Makanya ada informasi bahwa auto Matsuda setahun 2 tahun akan bangkrut. Makanya itu merupakan hal yang bohong, dan terbukti sekarang juga justru kami betul-betul timbul kepercayaan penuh dari pihak masyarakat dengan adanya renovasi di bidang, terutama di bidang sapras ini, di bidang sapras kita renovasi, dan juga di bidang moral juga kita renovasi. SDM juga Pak. SDM-nya. Kalau jumlah ruang kelas berapa Pak? Jumlah ruang kelas sekarang alhamdulillah punya 33 Pak. 33 Itu dia tuh ruang belajar, belum ditambah ruang untuk ruang jurusan untuk praktek. Karena kita mempunyai 6 jurusan, ya berarti setiap jurusan juga ada ruang prakteknya, Lengkap ya berarti ya Pak? Alhamdulillah. Jurusannya apa aja? Nah, jurusan yang ada di Auto Matsuda kita ada 6 jurusan. Ada TKR ya Pak, teknik kendaraan ringan, ada TBSM itu teknik bisnis sepeda motor, ada TKJ berarti teknik komputer dan jaringan, ada MM berarti multimedia, ada perbankan syariah atau PSC, satu lagi ada ELIN elektronik industri. Itu ada 6 jurusan alhamdulillah kita ini. Paling banyak diminati jurusan? Nah, yang paling banyak diminati memang dulu itu awal-awal kita ini ada di TKR Pak. Di TKR yang paling banyak itu di TKR Pak. Yang pertama di TKR, yang kedua di TKJ. Ini itu sudah betul-betul terkenal kita ini. Dan jurusan-jurusan yang lain itu yang baru-baru seperti PC, walaupun baru juga siswa lumayan sudah mulai meningkat. Tapi yang paling banyak sih di TKR. Kedua posisinya di TKJ. Jaminan sekolah terhadap siswa Pak ketika sudah lulus, ada mereka bisa bekerja di mana, itu sudah ada MOU belum Pak? Oh, alhamdulillah nih Pak, alhamdulillah. Masalah perekrutan kerja itu contoh konkret di sini kami sudah kerjasama dengan Daihatsu, dengan Toyota, dengan Yamaha, dengan Mazda, dengan Epson, dan ini banyak sekali, dan MOU juga lengkap di sini. Dan bahkan siswa belum ujian nasional, sampai sekarang kan belum ujian nasional ya Pak. Walaupun belum ujian nasional juga banyak siswa-siswa kita ini yang ikut testing dan sudah diterima. Yang ada di AHM, yang ada di DASU. Jadi tatkala nanti dia udah lulus walaupun belum punya ijazah sudah bisa bekerja. Ini karena kami itu betul-betul memprioritaskan untuk penyaluran tenaga kerja lah. Jadi output ini betul-betul disalurkan dengan cara kerjasama dengan perusahaan. Ya itulah contoh konkretnya gitu, contoh konkretnya. Belum ujian sudah diterima, alhamdulillah ini alhamdulillah. Kalau edaran ini berapa hari Pak libur? Nah, untuk liburan ini terkait dengan liburan ini kan dari Bapak Menteri Pendidikan, dari Bapak Gubernur, dari Disdik Kuningan juga, dari KCD, itu libur tersebut sepakat dari tanggal 16 ya Pak, 16 Maret sampai dengan 29 Maret. Sedangkan UNBK sendiri ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Makanya kami selalu bersiap-siap terus ini teh untuk UNBK-nya itu. Tetap berjalan di rumah ya dengan cara itulah. Karena kami mempunyai IT center, mempunyai web, ya tinggalin aja dari IT center. IT center itu. Iya, alhamdulillah. Itu yang diketuai oleh Pak Elan.